kita juga aktivitas teman-teman PI juga tidak leluasa untuk keluar rumah atau katakan untuk beraktivitas seperti ini. Setelah isu demo itu selesai, kita diberikan lagi ujian untuk isu wabah coronavirus ini. Tentunya ini juga menghambat juga aktivitas ibu-ibu semua dan teman-teman untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Memang pemerintah Hong Kong sudah mengeluarkan edaran untuk tidak diupayakan tidak keluar dari rumah juga ketika libur. Tapi kan itu kembali lagi pada hak-hak kita untuk dapat rumah. Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan baik dengan majikan yang masing-masing. Wabah ini kan memang tidak hanya di Hong Kong dan kita semua juga ada di Indonesia, sudah sampai di Indonesia juga. Sampai sekarang sudah jumlahnya sudah sekitar hampir 70 orang. Dan ini juga sebuah di dunia sudah menjadi isu yang menjadi pandemik, artinya kejadian pandemik yang ada di negara-negara dunia itu menjadi perhatian serius. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman yang bisa di sini, kita jangan panik. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita tetap harus menjaga sanitasi kebersihan kita. Walaupun kita tetap bisa bersilaturahim di sini, kita berkumpul dengan saudara-saudara kita yang lain, tapi tetap kita menjaga kebersihan. Yang kedua, kita harus bisa memaklumi dengan keadaan seperti ini. Ya, kita juga KJRI tidak ingin aktivitas semua kegiatan para PMI atau PMI yang ada di Hong Kong ini sehingga terkendala karena coronavirus ini. Tapi demi kebaikan, demi kemaslahatan kita semua yang lain, mungkin lebih baik kita untuk mencegah, gitu kan? Kita berupaya mencegah dan kita memahami kondisi yang kita alami ini. Saya pun pribadi Bu, saya juga pengen mengundang para ibu melakukan kegiatan gitu ya di HJRI atau seperti biasanya kami dari tenaga kerja untuk melakukan kegiatan, tapi kami pun juga harus mengikuti himbauan pemerintah setempat. Pemerintah Hong Kong melakukan himbauan semua aktivitas dikurangi, makanya aktivitas yang ada di KJRI pun sekarang dikurangi. Aktivitas pelayanan publik pun sekarang sementara waktu kita ditiadakan. Karena jangan khawatir jika kalau misalkan di KJRI pegawai KJRI satu orang yang kena, itu berakibat pada nanti satu KJRI itu akan di lockdown atau ditutup sehingga pelayanan buat semua warga negara yang ada di Hong Kong itu akan berhenti. Nanti siapa yang lagi akan bisa melayani ibu-ibu semua kalau sampai KJRI juga tutup? Jadi makanya kita melakukan penutupan aktivitas di KJRI itu demi menjaga tetap pelayanan kita kepada saudara BNI itu bisa kita berikan pelayanan. Nah, tentunya mungkin selain di lain pihak lain juga akan ada timbul pertanyaan dari ibu-ibu. Pak, dalam kondisi seperti ini, majikan kami khawatir. Majikan kami begitu ekstra. Majikan kami begitu memberikan kami supaya tidak libur. Itu kami selalu himbau kepada para agensi yang masing-masing ibu untuk dapat mengkomunikasikan dengan para majikannya. Boleh itu tidak libur, tapi jangan dipaksa saudara-saudara saya itu untuk bekerja dari libur. Mereka punya hak begitu. Saya bilang seperti itu. Nah, kembali lagi pada isu corona ini karena rata-rata seperti itu, saya selalu bilang sama teman-teman BNI yang bertemu di KJRI, saya bilang kalau sampai karena teman-teman kalian tetap mendapatkan hak untuk libur. Seperti halnya ibu bisa berkumpul di sini kan mungkin di hari libur ini ya, atau mungkin ada izin dari majikan. Itu kembali lagi bagaimana kita berkomunikasi dengan majikan. Memang majikan yang ini karakternya berbeda-beda. Ada yang kerah, ada yang khawatir berlebihan. Ya, karena mereka punya niat yang baik juga. Supaya ketika kamu keluar dari rumah terus terjangkit, maka yang ada di rumah semuanya terjangkit. Demikian juga mereka punya keluarga khawatir. Ya, kita maklum. Tinggal kita bagaimana kita menjaga sanitasi kita ketika kita beraktivitas di luar rumah kita. Kita tetap menjaga kebersihan kita tetap memakai masker ketika ada, kita tetap memakai hand sanitizer seperti itu. Nah, selain hal itu yang ingin saya sampaikan mungkin
ada hal mungkin dulu Pak Didi pernah memberikan satu buku kepada teman-teman ibu-ibu. Saya juga akan membagikan buku ini karena ada sedikit tambahan informasi juga, ada tambahan update. Contoh, misalkan untuk biaya pembuatan paspor, harganya berubah. Biaya legitimasi harganya berubah. Ya. Ada informasi tambahan yang ada di sini. Ketika tambahannya lagi adalah ketika ada, kalau di Indonesia itu ada operasi ya, ada operasi pemeriksaan ketika kita warga asing diperiksa mana Hong Kong ID kamu. Ketika kita tidak bisa menunjukkan, itu bisa dilakukan hukuman. Jadi tolong yang belum punya Hong Kong ID, paspornya ketika yang baru pertama kali masuk ya, tetap paspor dibawa dulu. Nah, kita kembali masalah kontrak kerja karena saya konsultan kerja. Mohon kalau ada paspor dokumen kontrak kerja yang ibu semua tidak merasa menitipkan di agen dan itu sudah dimintakan ke agen terlebih dahulu dan agen tidak memberikan paspor kontrak kerja, tolong laporkan segera ke KJRI. Jangan takut, jangan khawatir, datang lapor KJRI atau minimal melalui WhatsApp hotline dulu. Ibu-ibu ada di buku ini nanti WhatsApp hotline-nya di 6773046. Laporkan kalau ada agent yang kami sudah mintakan tetapi agennya masih belum mau memberikan paspor dan kontrak kerja. Saya informasikan, kami KJRI atas perintah Pak Konjen sudah melakukan beberapa sanksi kepada agent yang melakukan penahanan dokumen. Kami sudah berikan peringatan kepada mereka. Jadi itu sebagai upaya kami. Kami tidak main-main dari KJRI. Bagaimana perintah Pak Konjen? Tolong untuk dokumen, kalau merasa tidak dititipkan, tidak merasa nih, tolong dipegang oleh masing-masing. Tapi ketika dipegang, mohon dijaga yang baik-baik, karena itu adalah identitasnya ibu-ibu semua. Ketika hilang, ketika mohon maaf, saya tidak menyarankan untuk dipergunakan yang tidak baik. Contoh, mohon maaf saya cerita nggak pakai nama. Ada ketika saya sudah bantu paspor kontrak kerjanya kembali, ya, dan balik nih paspor kerja. Ternyata paspornya digadaikan atau dijadikan pinjaman uang yang melebihi kemampuan dia. Itu menjadi timbul masalah baru. Nah, itulah kadang-kala ketika sudah saya berikan paspor kontrak kerja KJRI, itu kadang-kala ada yang memanfaatkan, udah, mohon maaf, ada yang menggadaikan dokumen itu. Timbul masalah kenapa? Ketika dia diterminate, ya, dia masih punya hak harus dibayar. Dia nggak bisa pulang. Mohon itu menjadi pertimbangan ibu-ibu semua. Jika ada saudara-saudara kita seperti itu, mohon dokumen itu disimpan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan digunakan seperti hal-hal seperti itu karena itu akan menyulitkan ibu-ibu sendiri ketika ada masalah. Karena paspor itu adalah dokumen kita yang ada kita di luar negeri. Selain paspor, tidak ada lagi dokumen. Soalnya KTP kan nggak berlaku di Indonesia, KTP Indonesia. Ya. Kalaupun masih ada dokumen-dokumen yang ditahan selain paspor kontrak kerja yang di PT, boleh ibu sampaikan KJRI. Tapi dengan catatan bahwa mohon ingat bahwa dokumen yang dulu dilakukan penahanan oleh PT itu apakah persetujuan dari ibu dan dari keluarga atau tidak. Kalau dulu atas persetujuan ibu untuk ditahan dokumen, berarti ibu sendiri yang harus menyelesaikannya ke PT. Karena ada perjanjian yang siap PT untuk dokumen. Nah, saya kemarin menangani beberapa kasus penyelesaian pengaduan selain daripada dokumen paspor adalah ketika ingin memberikan notis. Mungkin ada hal yang belum saya sampaikan. Ada pertanyaan begini, Pak, kalau saya mau notis, saya mau keluar dari rumah majikan bulan depan, kan saya mau ngasih notis Pak hari ini, tapi majikan tidak mau tanda tangan. Bagaimana Pak penyelesaiannya? Saya akan sarankan seperti ini. Boleh ibu-ibu dicatat dan mengingat. Saran saya adalah buat notis itu ya dibuat 3 rangkap. Ya, kenapa saya buat 3 rangkap? Yang satu buat kasih majikan, tetap harus dikasih majikan. Majikan mau tanda tangan mau tidak, terserah. Yang penting sudah berikan. Yang satu berikan ke agensinya, biar agensinya tahu bahwa
si Fulan hari ini mengajukan notis, bulan depan dia akan terakhir bekerja. Yang satu lagi kemana Pak? Kan buat 3. Yang satu lagi kirim ke imigrasi Hong Kong, di pos atau diantarkan, ya. Kalau ada yang pengen mengundurkan diri gitu. Nah, Pak, kalau masalah hak saya terminat, kalau masalah terminat itu hak-haknya paling standar adalah, kan ibu udah paham pasti dari saya, tapi ada kala yang kadang-kadang bertanya, Pak, saya terminat, tapi saya udah kasih notis nih, saya udah kasih notis majikan, terus saya diusir oleh majikan atau saya keluar majikan, itu ada perhitungannya. Tapi bukan 1 bulan gaji kompensasi, tapi dari upah harian ketika dia keluar sampai dengan sisa hari kerjanya. Tapi itu akan teknis. Tapi nanti insya Allah saya lain waktu saya akan berikan cara menghitung upah harian, atau mungkin ibu-ibu sendiri yang sudah memahami. Nah, di tengah coronavirus seperti ini Bu, beberapa kasus yang dilaporkan pada labor departemen memang tertunda. Saya harus informasi kepada ibu-ibu semua, karena labor tribunal mereka tidak bisa beraktivitas setiap hari seperti halnya kemarin-kemarin. Aktivitasnya mereka sidangnya akan ditunda. Dia akan ditunda mungkin bulan depan, mungkin di reschedule lagi. Artinya beberapa saudara kita yang sedang melakukan kasus di labor ini akan tertunda. Dan itu harus dipersiapkan. Karena memang pegawai PNS-nya lah, ibaratnya lah, aparatnya di labor ini mereka sedang libur karena mereka bekerja di rumah oleh pemerintah Hong Kong. Sebagian pekerjanya bekerja di rumah masing-masing, tidak di kantor. Nah, kembali lagi mungkin kalau di masalah kerja boleh, nanti kita sambil sharing, ibu-ibu mau tanya boleh saya sambil jawab. Tapi itu yang akan saya sampaikan sebagaimana pokoknya. Dan yang satu hal yang saya sampaikan adalah, mengingat kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, saya perlu sampaikan pada ibu-ibu semua, kami KJRI masih menunggu perkembangan terakhir mengenai kondisi coronavirus di Hong Kong ini. Kami masih terus memantau, karena statusnya pemerintah Hong Kong terhadap penyakit ini masih status darurat. Artinya kita semua warga siapapun tidak boleh sebenarnya melakukan pengumpulan massa yang besar-besaran, ya. Nah, makanya kami masih terus menunggu perkembangan sampai bulan April mengenai aktivitas di bulan suci Ramadan. Tentunya akan kami informasikan bagaimana perkembangannya nanti di bulan Ramadan. Kami akan informasikan apa yang bisa kami lakukan di KJRI, yang seperti biasanya KJRI bisa fasilitasi di tahun kemarin, tapi mengingat kondisi yang seperti ini, kami juga harus mengikuti kebijakan daripada pemerintah Hong Kong. Artinya kita akan mencoba melihat sampai bulan April bagaimana perkembangan. Ya, semoga Allah memberikan penyakit ini obatnya sudah ketemukan sehingga bulan April kita bisa melakukan ibadah suci Ramadan seperti halnya biasa. Saya tetap berdoanya seperti itu, tapi kita harus mempersiapkan kemungkinan yang terburuk. Artinya kemungkinan terburuk, ya kita tidak bisa, mohon maaf, mungkin dulu kita bisa iftar tiap pagi mana-mana ramai Victoria, ramai mungkin, ya. Mungkin sekarang kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita harus mempersiapkan diri kemungkinan kondisi yang seperti itu. Kenapa saya sampaikan? Karena nanti khawatir ibu-ibu akan bertanya pada kondisinya, kok ya tahun ini kita nggak bisa lagi aktivitas kayak gitu seperti tahun kemarin? Maaf ya, oke. Ya karena mohon dimaklumi, karena kondisi di Hong Kong ini yang memang sedang ada wabah. Dan sampai sekarang kan, walaupun sekarang saya memang melihat data tiap hari, nambahnya itu memang 2, 3, 4, tapi tiap hari bertambah. Masih korban yang terjangkit virus di Hong Kong ini masih bertambah. Beda di Indonesia. Indonesia tidak ada, tapi nambahnya masih 30 orang. Gitu kan? Nah, artinya mohon bisa dimaklumi oleh kita bersama, ibu-ibu bisa menjelaskan pada teman-teman yang lain bahwa kita akan tunggu perkembangan situasi coronavirus di Hong Kong. Yang mudah-mudahan segeralah lekas kita kembali normal pulih, sehingga kita juga bisa menjalankan ibadah suci Ramadan itu dengan lebih hikmat, lebih nyaman lah seperti biasa. Nah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Arahan dari pimpinan saya untuk menyampaikan pada ibu-ibu semua, tetap harus menjaga kesehatan,
tetap juga harus di samping kita menjaga silaturahmi, tetap juga menjaga kesehatan. Tolong jika ada permasalahan, yang pertama saya akan sarankan tolong hubungi agennya masing-masing, karena itu yang harus bertanggung jawab. Pak, kalau agen saya ini namanya ini, ketika ibu punya kontrak kerja, tolong dilihat halaman kedua kontrak kerja yang ada cap agen sama PT. Itulah agen ibu. Kalau ada yang bilang agen saya itu bukan, tapi agen yang ada di cap itu adalah agennya ibu-ibu semua. Tolong diketahui, agen saya siapa? Agen yang ada di kontrak kerja. Ada apa-apa, ada kesulitan, ibu boleh hubungi agen yang pertama kali, kedua boleh hubungi KJRI kami. Kami akan siap selalu melayani semua warga negara yang ada di Hong Kong. Tentunya kami selalu berupaya keras supaya maksimal apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa kami layani, kami akan layani. Walaupun di setengah situasi keterbatasan coronavirus seperti ini. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan dari arahan dari Bapak Konjen. Kiranya ibu-ibu ada yang ditanyakan yang bisa saya jawab, saya akan jawab sebagai penambahan pengetahuan buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.